Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah. Pada pagi hari ini jumpa lagi dengan Ida dalam pembelajaran tema. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya? Keluarkan buku pena kalian. Pagi hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Kewajiban terhadap benda yang digunakan sehari-hari. Nah, Ida mau tanya, apakah kalian merapikan mainan kalian setelah tidak digunakan? Pasti dirapikan kembali ya. Semua barang yang kamu miliki di kamarmu berhak kamu gunakan. Setelah menggunakannya, kamu berkewajiban untuk merapikannya kembali. Dengan menjalankan kewajiban terhadap kamarmu, kamu bisa mendapatkan hakmu untuk menikmati kamar yang nyaman. Banyak orang yang mencuci pakaian kotor menggunakan mesin cuci. Mesin cuci dijalankan menggunakan listrik. Energi listrik sangat bermanfaat dalam kehidupan. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan listrik dengan bijak. Dengan demikian, kamu telah menjalankan kewajiban untuk menghemat listrik. Hak dan kewajiban dalam memanfaatkan energi. Sumber energi memberikan banyak manfaat. Adanya sumber daya energi dapat memudahkan kehidupan manusia. Dari hal tersebut, tampak bahwa energi yang digunakan sangat membantu kehidupan manusia. Nah, sekarang hak dalam memanfaatkan energi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan sumber energi di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, ikut mengelola sumber energi. Sekarang, kewajiban dalam memanfaatkan energi adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan sumber energi dengan hemat. Yang kedua, tidak membuang-buang energi dengan percuma. Yang ketiga, menggunakan sumber energi sesuai fungsinya. Sudahkah kamu berperilaku secara tepat saat memanfaatkan sumber energi? Menghemat dan tidak membuang-buang energi artinya menggunakan energi seperlunya. Paham ya? Sekarang kita belajar menemukan informasi dari teks dengan kata penting. Informasi dapat ditemukan dengan menggunakan teknik membaca memindai. Membaca memindai adalah membaca untuk menemukan informasi secara cepat. Saat menggunakan teknik ini, kita juga dapat memberikan tanda dalam teks berupa kata pentingnya. Gunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia jika mengalami kesulitan menemukan makna kata-kata di dalam teks. Paham ya? Sekarang kita lanjutkan. Menentukan waktu mulai atau waktu selesai suatu kegiatan. Lama kegiatan dalam jam dan menit. Kegiatan yang kita lakukan lamanya tidak tepat. Bisa 1 jam, tidak tepat 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Akan tetapi kegiatan tersebut dapat juga dilakukan selama 1 jam 10 menit atau 2 jam 30 menit. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Ibu memasak selama 1 jam 15 menit. Jika ibu mulai memasak pukul 8:25 menit, maka waktu ibu selesai memasak dapat ditentukan sebagai berikut. Bisa dilihat gambarnya ya. 1 jam kemudian, nah, dari jam 8:25, 1 jam kemudian berarti jam berapa?
Jam 9 lebih 25 ditambah 15 menit. Nah, ditambah 15 menit. Atau bisa juga kita menggunakan penjumlahan. Misalnya mulai memasak tadi pukul berapa? Pukul 8 lebih 25. Lamanya 1 jam lebih 15 menit. Nah, ini ditambahkan 5 ditambah 5 ya 10, menyimpan 1. 2 ditambah 1 3, tadi menyimpan 1 berarti 4. 8 tambah 1 9. Nah, berarti 1 jam 15 menit setelah pukul 8 lebih 25 adalah pukul 9 lebih 40 menit. Jadi, Ibu selesai memasak pukul 9 lebih 40 menit. Paham ya? Sekarang kita lanjutkan. Kegiatan paling lama dan paling sebentar. Berbagai kegiatan yang kita lakukan sehari-hari dapat berbeda lamanya. Jika kita telah mengetahui lama waktu masing-masing kegiatan, kita dapat membandingkan dan menentukan kegiatan apa yang paling lama dan kegiatan apa yang paling sebentar. Sekarang coba perhatikan tabel berikut. Nah, itu ada tabel pukul berapa sampai berapa kegiatannya dan lama kegiatannya. Nah, dari tabel tersebut dapat kita lihat ya, kegiatan yang paling sebentar berarti apa? Sarapan. Karena sarapan membutuhkan waktu 30 menit. Sedangkan kegiatan yang paling lama adalah olahraga dan bermain di taman. Kenapa? Karena membutuhkan waktu 3 jam lebih 15 menit. Paham ya? Kita lanjutkan. Mengerjakan soal cerita tentang lama waktu kegiatan. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Perusahaan listrik daerah mengumumkan listrik akan dipadamkan mulai pukul 18 lebih 50 untuk kota A dan pukul 19 lebih 5 menit untuk kota B. Di kota A, listrik akan menyala kembali pukul 20 lebih 5 menit. Sedangkan di kota B, listrik akan kembali menyala pukul 20 lebih 15 menit. Sekarang pertanyaannya, berapa lama pemadaman listrik dilakukan di masing-masing kota? Pertanyaan yang kedua, kota mana yang mengalami pemadaman lebih lama? Nah, sekarang penyelesaiannya. Untuk yang A ya, lama pemadaman listrik di kota masing-masing. Nah, di kota A tadi pemadamannya mulai pukul 8, 18, 50 menit sampai 20 lebih 5. Berarti berapa? 1 jam lebih 15 menit lamanya ya. Lama pemadaman listriknya 1 jam lebih 15 menit. Sedangkan kota B mulai pukul 19 lebih 5 sampai 20 lebih 15 menit. Lamanya 1 jam lebih 10 menit. Nah, sekarang untuk jawaban yang B, kota mana yang mengalami pemadaman lebih lama? Lama pemadaman di kota A 1 jam 15 menit, sedangkan di kota B 1 jam 10 menit. Jadi, pemadaman listrik yang lebih lama terjadi di kota A. Paham ya? Kalau sudah paham, Usida cukupkan sekian pembelajaran tema pada pagi hari ini. Jangan lupa di rumah tetap belajar, jaga kesehatan, dan hormati orang tua. Dan jangan lupa sholat 5 waktu. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.